Tidak lupa kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga waktu untuk bisa hadir di majelis ilmu pengajian Al-Bawah. Tidak lupa sholat teriring salam selalu kita aturkan kepada uswah kita, pada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Insya Allah termasuk kita yang hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, karena seperti biasa sebelum kita mulai taklim kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama mohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar selalu dengan ilmu dan pemahaman yang bermanfaat, sehingga setelah kita mengikuti taklim pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita semua yang ada di sini diberi kemudahan, diberi pencerahan untuk bisa memahami dan memakan apa yang menjadi materi kajian pada kesempatan malam hari ini. Mari berdoa sehat-sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan jadwal yang diisi dari beliau Ustaz Fadludin Aziz SPPSI, seperti biasa akan mengatakan tema mengenai sirah nabawiyah atau kisah para nabi dan rasul. Lalu saja untuk memberikan waktu pada Ustaz Fadludin Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Obama, obrolan agama malam Ahad, Masjid Mubarak, dan juga utusan dari masjid lain, ada Masjid Al-Islam, mungkin di luar, Masjid Miftahul Salam, mohon ya, Pak Ustaz Toto masih putih, maksudnya kakak tenggelam ini. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya, selalu melimpahkan berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat. Hingga malam ini kita alhamdulillah terbebas dari godaan setan yang keterlaluan dan bisa hadir di forum pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, Masjid
masjid mubarak yang penuh barokah, kita mendapatkan limpahannya pula barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita panjatkan pula kehadiran kita, putra Abdullah, bunda hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah. Siapa lagi kalau bukan ya Nabi ya Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang reformis agung yang telah sukses membawa umatnya keluar dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Itulah tokoh pahlawan kita yang patut kita teladani, yang tak pernah gentar oleh halilintar, tak pernah melintir oleh petir, tak pernah mewek karena cewek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini saya tidak akan banyak bernarasi, apalagi bermain hati. Saya akan menyampaikan materi dengan materi inti dua patah kata saja, yang insya Allah dari dua patah kata ini akan saya patah-patahkan menjadi ratusan, kalau perlu ribuan kata, yaitu qasasul anbiya. Qasasus artinya sejarah, anbiya para nabi. Kalau para nabi berarti jumlah nabi banyak. Sampai hari ini kajian qasasul anbiya masih terus berlangsung. Dan sekarang saya menemukan kajian baru. Kalau dulu jumlah nabi 124.000, sekarang ditemukan lagi jumlahnya menjadi 240.000 nabi. Yang kemarin saja belum hafal, ditambah lagi tambah belum hafal. Memang tidak wajib dihafal Bapak Ibu. Semakin banyak nabi yang Allah turunkan, itu pertanda betapa besar kasih sayang Allah kepada umatnya. Allah ingin umatnya menjadi umat yang terbaik. Maka setiap generasi, setiap umat, bahkan setiap kampung ada nabinya. Jangan-jangan lempuyangan dulu ada nabinya, tapi tidak tahu namanya siapa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pasti tidak ada. Kalau yang ngaku-ngaku banyak, tapi sebelumnya tidak ada. Dari sekian banyak nabi, Allah bagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang disebut Rasul, jumlahnya 313. Ada yang disebutkan di Quran hanya 25. Ada yang mendapat predikat ulul azmi hanya 5. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu dari 5 nabi itu terpilih menjadi khatamin nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad. Secara garis besar ada yang wajib ditiru, diteladani dan dicontoh, ada yang tidak wajib. Malam ini ada request dari salah satu jamaah, tapi tak cari-cari kok tidak kelihatan. Jangan-jangan belum berangkat. Ibu sering Pak, nanti materinya ini ya. Oh insya Allah cukup rata kalau. Ya dan nggak apa-apa. Siapa tahu nanti datanya terlambat dengan membawa bansos. Ini potong diharapkan, potong jadi loh. Karena kalau bergantung pada janji orang, banyak yang mengecewakan. Kalau kita ingin bergantung, bergantunglah pada Allah, pasti tidak mengecewakan. Kalau malam ini tidak dikabulkan, mungkin besok atau lusa atau di akhirat.
Tapi kalau bergantung kepada manusia pasti mengecewakan. Termasuk bergantung pada pemerintah kita mengecewakan. Dulu ketika debat calon presiden janjinya akan membuka lowongan kerja 6 juta, tapi yang terjadi PHK besar-besaran. Memang sih ada yang dicarikan pekerjaan, tapi anaknya sendiri sampai kerja saja diantar, pun merasa diharapkan. Ini kita sedang menunggu Pak Toto, katanya mulai bulan Oktober ada gaji tambahan 2 juta. Amin, tapi belum tahu. Dan masih banyak janji-janji yang lain. Makan siang gratis pun mulai dari keren, sabar ya. Dengan pilihan itu, saya kan pilihnya pendidikan gratis, sing larang sisa. Monggo Mas disami buat teman-teman. Bapak Ibu, permintaan dari jamaah saya diminta mengulang, menyampaikan tentang kisah Nabi satu zaman. Siapa Nabi satu zaman ini dan maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi yang hidup bersama dalam satu masa. Wabil khusus Nabi yang anggotanya, keluarganya, bapaknya Nabi, anaknya juga Nabi, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bapak Ibu, di masa hidupnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga ternyata ada Nabi lagi, tapi tidak viral, tidak terkenal, tidak salah. Tapi memang Allah memberikan ibrah kepada kita. Ada orang yang bisa dicontoh, ada pula orang yang tidak wajib diteladani. Nanti kita lihat, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria sebagai bapaknya Nabi Yahya, ada juga Nabi yang hidup di masa itu tapi tidak viral. Namanya Nabi Irmia. Sinten Pak? Irmia. Bahasa Ibraninya Jeremia. Dulu ada artis namanya Jeremia Thomas. Itu sanes Muslim ya? Pun tidak aja. Kita bahas Nabi Irmia. Usianya tidak begitu panjang. Di masa kecil sudah diangkat menjadi nabi, di masa remaja tidak sampai dewasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sendiri menyatakan kegagalannya menurut versi beliau. Kalau menurut versi Allah, tiada yang gagal. Nabi Yahya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu kecuali Engkau yang memampukannya. Aku salah ya Allah kecuali Engkau yang membetulkannya. Itu doanya Nabi Irmia. Namun demikian, Nabi Irmia juga selalu berdakwah, menyampaikan kebenaran, bahkan sering membawakan kisah-kisah tragis, menyampaikan bencana-bencana, musibah-musibah yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh, Duriyah Nuh, yang dilanda banjir bandang terbesar di dunia. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad, yang ditimpa oleh awan panas. Kalau Merapi itu hanya 900 derajat Celcius, ini 6000 derajat panasnya yang menimpa kaum Ad, kaumnya Nabi Hud selama 6 hari. Umatnya Nabi Soleh, kaum Samud, dihantam petir selama 3 hari gara-gara menyembelih ontanya Allah. Kaum Sodom, pelecehan seksual, penyimpangan,
kelainan Allah timpakan, buminya dijungkir balikan menjadi laut mati yang sekarang menjadi tempat objek wisata. Padahal Nabi melarang. Dan masih banyak umat-umat yang lain yang ditimpa musibah karena pelanggaran, tidak suka kepada Rasulnya, Allah kirim musibah. Itu semuanya diceritakan kepada umat Nabi Yirmiyah, tetapi tidak mempan. Justru Nabi Yirmiyah dipenjarakan. Jadi kalau kasus ulama dikriminalkan sudah dari dulu Pak, tidak cuma zaman sekarang. Ulama-ulama dikriminalkan, dikira menakut-nakuti. Kalau dinate khotbah Jumat tentang kiamat, tentang neraka, wonten jamaah sing mangsul pada Jumatan. Orang hati Lampung, kalau tahu mulai pada Jumatan pe khotbah. Rampungan Jumatan tak parani. Jarene wedi mergo diceritani neraka. Alhamdulillah desa wedi, sing banget sing ora wedi. Ini kan dulu sholat Jumat ya. Kepala bagian asuransi Pak, jabatannya tinggi, ternyata takut sama neraka. Alhamdulillah, bagi husnul khotimah. Bapak Ibu, Nabi Yirmiyah ini sempat menyaksikan mendidihnya darahnya Nabi Zakaria. Berarti beliau hidup di masa Nabi Zakaria. Yang punya anak juga jadi nabi, namanya Nabi Yahya. Sebentar ya, nanti mungkin Bapak Ibu sempat bingung. Alon-alon ini. Nah, ketika Nabi Yirmiyah di penjara, berdoa kepada Allah serasa tidak mampu, Allah benar-benar menurunkan musibahnya. Tetapi musibahnya berbeda dengan musibah-musibah yang ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Bukan petir, bukan halilintar, bukan banjir bandang, bukan awan panas. Musibahnya berupa Allah kirim pasukan besar yang menghancurkan, meluluh lantahkan daerah, wilayah, tempat tinggalnya kaumnya Nabi Yirmiyah. Dihancurkan Pak. Allah kirim pasukan besar, yaitu pasukan Buhtun Nasar. Buhtun Nasar ini satu dari 4 kerajaan terbesar di dunia. Sampai hari ini tercatat 4 raja besar di dunia, yang 2 Muslim, yang 2 kafir. Yang Muslim Dzul Qarnain sama Daud, yang kafir Buhtun Nasar sama Namrud. Fir'aun saja kalah. Nah ini Buhtun Nasar, nama pasukannya Buhtun Nasar. Sangat nazar. Rajanya bernama Nebukadnezar II. Berarti ada yang satu ya, tapi yang satu lemah. Yang viral yang 2, Nebukadnezar II, yang hidup di tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi. Apa kekejamannya? Buhtun Nasar ini Pak, membantai, menghabisi, membunuh 70.000 umatnya Nabi Yirmiyah. Jadi Nabi Yirmiyah dakwah, umatnya beling, malah dipenjara Yirmiyah. Allah kirimkan musibah. Ini musibahnya kirimkan tentara kafir, membantai umatnya, habis 70.000. Jadi apa ya? Jangan-jangan negara kita juga begitu Pak. Mungkin kita
kita sholatnya nggak rajin, banyak yang tidak puasa, zakat pegang, Allah tidak mengirim musibah alam, tapi mengirimkan pasukan-pasukan atau mungkin pimpinan-pimpinan kita yang berbeda arah dengan kita. Sekarang musibah yang sedang melanda kita apa, Pak Bu? Yang terdekat, munculnya outlet 23. Targetnya berdiri 23 outlet, sekarang baru 18. Tambah lagi, tadi pagi berdiri lagi jadi 19. 70% berada di wilayah Sleman. Berarti Sleman ada berapa? 7 kali 14. Berarti yang 5 ada di kota Yogyakarta. Wonten sing saking Sleman? Siap-siap mawon. Muhammadiyah sudah bergerak, Joko Karya sudah bergerak. Apa? Pasukan Muhammadiyah namanya? Ya sudah bergerak tapi nggak mempan karena backingnya jenderal-jenderal. Bisa dikerutuk, bisa ditutup, tapi online-nya tetap berjalan karena izinnya dari pusat. Dan pemiliknya Bapak Ibu jangan kaget, anaknya orang nomor 1 di Sleman. Ibu, angkat. Padahal kita didik anak kita hati-hati banget, guru mendidik anak-anak kita di sekolah mengawal, kosong banget. Dengan mudahnya mereka merusak generasi muda kita. Kita sebagai orang tua mungkin sulit digulingkan, maka sasarannya remaja-remaja. Ini namanya pembunuhan genosida. Padahal yang punya mungkin juga punya anaknya, cuma belum jadi korban, jadi belum merasakan. Ironisnya Bapak Ibu, saya tadi baru lewat di Jalan Gejayan, melewati jembatan Selokan Mataram, belok kiri itu di samping Masjid Al-Jihad. Coba Bapak Ibu, outletnya ada di sampingnya Masjid Al-Jihad. Jadi wong sing ora ngerti iso nyasar dikira ning masjid jebul outlet. Ana sing ngojo. Jamaahnya sudah berkurang. Yang orang-orang tua tadinya kalau pengajiannya hadir sekitar 30, semenjak outlet tinggal 15. Takoni jarene pun mati. Oh nek mati ya wis. Tapi nek bergeser tempat itu loh. Masuk masjid tidak dijaga, masuk outlet dijaga. Nanti sing dijaga pakai celana pendek-pendek. Minum gratis kalau mau. Kalau beli ya bayar. Murah, seliter 30.000. Iso di plastik kayak es teh jumbo niku. Nganggo sedotan. Jadi wong ora do ngerti. Kalau nggak cilik, murid-murid saya jejer-jejer do minum es teh. Iki ono sing ngombe, ini kayak es teh. Nganggo plastik, tali ini sedotan, enak banget. Warnanya ya podo. Sampai sebegitunya Bapak Ibu. Belum lagi nanti kalau dicampuri sabu-sabu, sak gramnya 1.400.000 sabu-sabu Pak. Sak gram, saniki pundak 2 juta. Sak gram itu Pak. Nek sak kilo pinter. Saya kadang heran orang pengen mabuk mengeluarkan biaya begitu besar. Zaman saya kecil dulu Pak, mabuk itu cuma 100 rupiah. Numpak bis madem duri itu. Rumah Pak. Ajeng gratis, gampang. Ngadeg niku, tangane ngaten muga-muga. Kok tiba dhewe niku. Soale iki mabuk. Nah, itu musibah juga Bapak Ibu. Ya alhamdulillah nggih campur buat kita. Mungkin kalau nggak ada miras kita tenang-tenang saja, dikira aman-aman saja. Ternyata negara kita Jogja sedang tidak baik-baik. Men sholat itu rajin, dongane do kenceng ingin menyelamatkan anak dan keluarga kita. Jadi ada maknanya sebenarnya atau mengirimkan musibah biar kita mawas diri, introspeksi, orang tenang-tenang
aja, jangan dikira. Sama dengan di masa Nabi Irmiyah ini, Allah mengirimkan musibah, didatangkan pasukan Buhtun Nasar dan membantai 70.000 umatnya Nabi Irmiyah, sekaligus merusak Baitul Maqdis, Pak. Masjidil Aqsa yang sudah dibangun 800 tahun sebelumnya dirusak, Pak, dihancurkan. Itu peninggalan Nabi Sulaiman. Walaupun setelah itu dibangun lagi tapi lebih kecil daripada sebelumnya. Itu setelah Buhtun Nasar juga bisa dihancurkan, dan Nebukadnezar juga rajanya itu mengalami kelainan jiwa, mengidap penyakit korpora. Nanti kira penyakitnya, penyakit kelainan jiwa namanya korpora, gara-gara membunuh 70.000 orang. Tony Blair kalah, Pak. Ibu-ibu kenal Tony Blair bukan? Jadi kontornya Mulyono nih, diajak kerjasama membangun IKN, padahal membunuh 1.000 muslim Irak di Baghdad. Malah diajak kerjasama membangun IKN, itu membunuh berapa orang juga itu. Kalah Tony Blair dengan Buhtun Nasar. Nah, ternyata ada hubungan signifikan, Bapak Ibu. Kalau kita sering menyakiti orang, nanti ada kelainan jiwa yang menyerang kita. Kita marah saja, jangan coba-coba Bapak Ibu. Mungkin dulu waktu muda kita sering marah. Kalau sekarang hati-hati, menyerang diri kita sendiri. Kalau saya aja nesu kalau murid kurung dipikir, makanya dirusak apa dhewe, mulai deg-degan, tensi munda, jantung, wah ngos-ngosan, merusak. Mendingan rasa nesu, casane kan dari angel. Ya wis, rasa nesu malah merusak. Ini apalagi membunuh, dan membunuhnya banyak. Maka balik pada dirinya mengalami kelainan jiwa, mengidap penyakit korpora. Perilakunya meniru binatang, sapi, sering merumput di padang rumput, jalannya merangkak dengan 2 kaki belakang dan 2 tangan menjadi kaki depannya. Selama 7 tahun, Pak, Raja Nebukadnezar yang gagah perkasa dan kejam menjadi sapi. Badannya manusia, perilakunya sapi, merangkak di padang rumput sambil makan rumput, sudah tidak bisa berbicara, hanya melenguh dan berteriak. Persis betul? Ngejek. Tetapi Bapak Ibu, berkat membunuh 70.000 orang ini, darahnya Nabi Yahya ini, saya ralat Nabi Yahya ini dua-duanya juga mendidik. Nabi Zakaria darahnya mendidik, Nabi Yahya juga darahnya mendidik. Nah, ketika darahnya Nabi Yahya mendidih, ini yang bisa menghentikan itu Raja Nebukadnezar juga tadi. Tapi setelah membunuh 70.000 umatnya Nabi Yahya atau Nabi Irmiyah. Jadi ada 2 nabi, cuma Nabi Irmiyah tidak viral karena di penjara. Nabi Yahya dibunuh. Itu darahnya mendidih. Jadi kalau jenengan nggodhog wedang, ini darah mendidih. Dan itu bisa dihentikan setelah Nebukadnezar II membunuh 70.000 umatnya Nabi Irmiyah. Jadi darahnya Nabi Yahya itu nilainya seharga 70.000 manusia. Hebat apa? Larang berarti ini, Pak. Apa sih persoalannya? Persoalannya Bapak Ibu, waktu itu Nabi Yahya diminta mengeluarkan fatwa.
oleh Raja Herodes. Sebenarnya hubungannya baik Raja Herodes dengan Nabi Yahya, bahkan dengan bapaknya Nabi Zakaria, baik-baik saja. Cuma dilala Raja Herodes dengan perkawinan sama istrinya tidak dikaruniai putra, orang duwe anak. Istrinya menawarkan wanita muda kepada suaminya Raja Herodes untuk dinikahinya. Tapi ponakannya turesin duwe bojo. Angel toh? Nabi Yahya diminta mengeluarkan fatwa dibolehkannya menikahi ponakan dikasih duwe bojo. Orang mungkin toh Pak. Nek Pak Toto kan nikahi ponakane gitu mboten. Misalnya ini orang di bojo. Angsal mboten iki. Mboten iki. Iki kasih duwe bojo. Dilala ayu. Tur ponane yo seneng. Wah, ngatur ponane yo seneng. Dan istrinya Raja Herodes juga berambisi untuk menjadi ratu, menjadi pimpinannya. Jadi punya rekayasa, nanti kalau suaminya menikahi ponakannya itu terlena toh, lengah, janjinya imbal balik kekuasaannya berubah dari raja menjadi ratu dipimpin oleh istrinya. Itu ceritanya. Kenapa raja minta fatwa kepada Nabi Yahya kok tidak sama bapaknya Nabi Zakaria? Kata raja, Zakaria wong atos. Nek Yahya orangnya baik, lunak, lembut. Kan wonten Bapak Nabi sing keras, watos, punya prinsip. Nabi ada juga nabi yang lemah lembut seperti Nabi Harun. Nabi Harun kan nabi yang lemah lembut, maka disukai oleh orang-orang Yahudi. Beda dengan adiknya Nabi Harun sinten? Nabi Musa keras gitu. Keras. Ketika mendapatkan perintah untuk menerima firman Allah dalam bentuk kitab Taurat, menghadap Allah selama 40 hari, jabatan kenabian untuk membimbing umatnya diserahkan kakaknya Harun. Tadinya bukan Nabi Bu. Atas permintaan Nabi Musa kepada Allah, Allah memenuhi permintaannya, diangkatlah Harun menjadi Nabi. Suruh mimpin umat selama 40 hari. Yahudi senang ganti Nabi, lunak, lemah lembut, ramah. Tapi selama 40 hari umatnya menjadi keblinger, nyembah sapi yang diprakarsai oleh Samiri. Maka begitu 40 hari selesai, Musa turun marah, kakaknya saja ditarik jenggotnya. Coba Bapak Ibu, Harun ditarik jenggotnya, adu Arab sirah kalau sirah. Sampai Harun mengatakan, ya Musa, ini kakakmu, aku ini kakakmu, aku anak ibumu. Sampai seperti itu, baru dilepas. Adiknya malah galak nih. Kakak nih, adiknya galak timbang kakaknya ngalah. Jadi Herodes milih Yahya, dikiranya Yahya nanti juga gampang mengeluarkan fatwa. Ternyata tidak. Bodoh kerasa kalau bapaknya dalam hal prinsip tidak mau mengeluarkan fatwa. Maka raja marah. Aku baju seneng kok, baju cinta, sudah bergairah, sudah bernafsu. Lalu Nabi Yahya dibunuh dengan cara tragis. Saat pelajaran Bapak Ibu, lagi pengajian, memberikan khotbah ceramah seperti inilah kira-kira, dipenggal kepalanya itu. Nabi Yahya tidak punya salah apa-apa, dipenggal kepalanya. Kepalanya diletakkan di atas piring emas, badannya dipaketkan pakai JNT, dikirim ke bapaknya Nabi Zakaria. Coba ribut Bapak Ibu, aduh karo wong tuwa, aduh karo anak,
jenengan tiba-tiba dapat paket anaknya yang kuliah pramosirai kari awak itu. Untung Nabi ya cuma nangis sedih. Anak itu Nabi yang ngosek-ngosek stres nih. Anaknya kuliah jauh tapi tinggal badannya saja. Dan kepalanya Nabi Yahya dijadikan mas kawin oleh Raja Herodes untuk menikahi ponakannya. Maka terjadilah ijab kabul di dalam istana. Ijab kabul selesai, tiba-tiba terjadi gempa, goncang, lindu lokal hanya di dalam istana. Istrinya, istri muda, ambles kakinya sebatas mata kaki. Tapi kalau dua-duanya ambles kan oleh sobat apa? Ekal-ekul awal itu. Selesai bencananya, belum ambles lagi, lebih dalam lagi sampai lututnya, dan gempanya meluas sampai di luar istana hingga rakyat heboh. Ada apa ini? Ada apa ini? Rakyat pada masuk ke dalam istana, ternyata menyaksikan perkawinan yang haram. Rakyat tahu kan umatnya Nabi, umatnya Nabi Yahya, umatnya Nabi Irmia. Maka rakyat menuntut, rakyat berdemo Pak, turunkan Herodes, bubarkan Herodes. Makanya demo sekarang mungkin itu ya. Bubarkan perkawinannya, batalkan pernikahannya, penggal putrinya. Akhirnya raja memenuhi permintaan demo. Ini kan hebat apa? Sekejam-kejamnya Raja Herodes masih memenuhi permintaan pendemo. Coba Bapak Ibu. Ya seperti kemarin siapa Pak kasus terbaru Widya apa itu yang pelecehan seksual, banyak artis-artis itu sejahat-jahatnya orang itu kalau diadili Pak hukumannya penjara 1000 tahun. Asal mati itu berarti. Tapi sejahat orang seperti itu saja masih minta maaf kepada masyarakat atas tindakan saya yang salah, melakukan kekerasan. Apa itu Pak? Iso minta maaf nih gitu. Masih sempat-sempatnya minta maaf, berarti bagus itu ya, mengakui kesalahannya. Dulu kita punya presiden Pak, ketika di demo sedang di Jerman, dilapori Pak ada demo di Indonesia, pulang terus minta maaf dan turun lengser. Bagus tak Pak? Tapi ada juga presiden kita di demo orang mempan, rakyatnya berdarah-darah malah senang itu loh, malah delok neng TV. Itu namanya kelainan. Dan Raja Herodes memenuhi tuntutan pendemo. Istri mudanya yang baru didik penggal kepalanya juga. Jadi sehari 2 kepala melayang, kepalanya Nabi Yahya dan kepalanya Herodia, yang namanya Herodia. Yang satu kepala mati syahid, yang satu kepala lagi mati salib. Ras itu dari bojone, ras itu dapat kekayaan, nggak jadi ratu lagi istri yang tidak punya anak itu. Itu kisahnya Bapak Ibu. Hukumannya apa? Ya ini Buto Nasar ini. Buto Nasar Allah kirimkan menghabiskan umatnya Nabi Yahya, ya umatnya Nabi Irmia yang dikandani orang gelem. Termasuk rajanya juga habis dibantai semuanya, termasuk Masjidil Aqsa. Ini hukuman dari Allah. Apa selesai? Belum. Masih memburu bapaknya Nabi Yahya. Nabi Zakaria juga diburu. Karena Nabi Zakaria difitnah, dituduh yang menghamili Maryam. Maryam kan ibunya Nabi Isa. Kok bisa hamil? Gak ada bapaknya, orang mungkin. Dulu tinggalnya di mihrab. Kalau zaman sekarang kamar marbot. Biasanya laki-laki.
Itu satu-satunya perempuan yang menjadi marbot itu Maryam. Sesuai dengan janji Imron bapaknya dulu, nanti kalau punya anak akan berbakti mengabdi kepada Allah. Ternyata perempuan. Ini sudah jadi, ya udah tinggal di mihrab. Satu-satunya laki-laki yang berani masuk mihrab ya pamannya Maryam, namanya Zakaria, yang juga jadi nabi. Kan boleh ngirim makanan, ngirim minuman, walaupun sering ketika membawa makanan, bawa minuman, kok ternyata sudah ada. Yang ngirim siapa? Apa ada laki-laki lain? Tidak ada. Yang ngirim Allah, yang ngirim malaikat. Nah, ini hamil Maryam siapa? Bagi Zakaria termasuk motivasi, Pak. Maryam saja bisa hamil, mengapa aku tidak bisa menghamili istriku, kata Nabi Zakaria. Padahal istrinya Zakaria sudah divonis mandul secara medis, tidak bisa punya anak, usia sudah 95 tahun, rambut sudah memutih. Tapi karena termotivasi oleh Maryam yang bisa hamil tanpa bapak, doanya tidak pernah berhenti. Bahkan ketika sholat pun berdoa, Pak. Pas sholat sedang berdiri itu berdoa, itu doanya Nabi Zakaria. Walhasil Allah berikan kemukjizatannya, punya anak berupa Nabi Yahya. Tapi tidak lama juga usianya dibunuh oleh Raja Herodes tadi. Nah sekarang Zakaria juga diburu karena dituduh menghamili Maryam. Padahal sudah jelas-jelas Isa menjawab ketika masih bayi. Isa yang menjawab sendiri, anak Ibnu Maryam, saya anak Maryam. Ini Rasulullah, aku utusan Allah. Itu yang jawab Nabi Isa, Pak. Tapi kalau sekarang bisa berubah status ini jadi Tuhan ini. Yang berubah siapa dulu? Dulu pernah tak sampaikan. Oke, soalnya wonten request malih tak sampaikan. Nabi Zakaria dibunuh karena dekat dengan Allah, maka diberikan bocoran lari ke hutan. Ada pohon besar, masuklah ke dalamnya, masuk ke dalam pohon. Nindilala ketika masuk ke dalam pohon, jubahnya tidak bisa masuk semua. Pohonnya keburu nutup, sebagian bajunya, jubahnya kelihatan dari luar. Iblis menunjukkan itu bajunya Zakaria, maka digergaji Pak pohonnya. Nanti gobakan langsung mati benar atau Pak? Koyonya mulai korban itu. Nek jenengan takon kali wedhuse kali sapine niku larane mung 3 detik itu. Baru kuwi penak turun lentek masuk surga. Maka diwajibkan menyembelih. Itu cara Islam. Kalau di negeri barat memang banyak yang protes. Ujung katanya